Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'dah. Seraya memuji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Ngaos di Persis TV. Insya Allah materi yang akan kita bahas karakteristik wanita sholihah. Menjadi wanita sholihah adalah idaman, impian seluruh perempuan yang beriman. Kesuksesan hidup sebagai diri pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan kesuksesan mendunia, seluruhnya adalah diantaranya andil besar dari para wanita sholihah. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, khairun mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Wanita sholihah itu akan menuai kesuksesan di dalam hidupnya karena kehidupannya dijalani senantiasa dengan lurus dan bersih. Sesuai dengan definisi sholih. As-sholihu huwal khalisu min kulli fasadin. As-sholihu huwa, sholih itu, al-khalisu, bersih, min kulli fasadin, dari setiap kecacatan. Jadi orang yang sholih itu adalah orang yang bersih. Bersih hatinya, bersih ucapannya, dan perilakunya terlepas dari kecacatan. Sehingga kebersihan hati, ucapan, dan perbuatan kesehariannya menjadi karakteristik hidupnya. Sedangkan karakteristik atau ciri-ciri dari wanita sholihah itu diantaranya ada 5. Yang pertama, paham akan ilmu agama. Yang kedua, menjadi istri dari suaminya. Yang ketiga, menjadi ibu dari anak-anaknya. Yang keempat, menjadi anak dari orang tuanya. Dan yang kelima, sukses bermasyarakat. Yang pertama, sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan di atas manusia-manusia yang lainnya. Sebagaimana cuplikan surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tentu saja akan sangat berbeda orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Cara pandangnya, keputusannya, dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadi istri dari suaminya.
Kesuksesan seorang wanita sholihah adalah merupakan kesuksesan seorang suami yang mampu memimpin dirinya, memimpin istri dan keluarganya, serta masyarakat di sekitarnya. Sebab akan berat menjalani apabila wanita sholihah mengusung, menjalani kesolihahannya hanya ditopang seorang diri. Sungguh akan sangat berat apabila kita sholih sendirian, tanpa keseimbangan peran yang dijalani oleh pasangan dan anggota keluarga yang lainnya. Masing-masing harus menjalani tugas, peran, dan kewajibannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dari sejumlah syarat kepemimpinan itu adalah dia mencintai orang-orang yang dipimpinnya dan dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin itu harus memiliki hati yang lembut, harus menjadi pemaaf. Dia tidak boleh egois, harus gemar bermusyawarah. Bahkan dia itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepemimpinan yang diembannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jawaban kita sebagai wanita sholihah adalah amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Jadi Allah telah menentukan dalam suratnya seperti itu, kewajiban kita mengimaninya. Meski kadang ya di dalam praktek kehidupan sehari-hari ternyata banyak para wanita yang lebih segala macamnya dari laki-laki suaminya. Apakah itu ilmunya, kekayaannya, kedudukannya, parasnya, atau segala macamnya. Namun Allah telah menetapkan demikian dan kita wajib mengimaninya. Kemudian tugas laki-laki sebagai suami adalah wabima anfaqu min amwalihim. Dia harus menafkahi istri dan keluarganya lahir dan batin. Apabila seorang suami keadaannya sudah seperti itu, maka dia harus didampingi oleh seorang wanita sholihah. Wanita sholihah itu adalah yang hatinya bersih. Bersih niat hidupnya semata-mata lillah. Dia hanya mengharap ridho Allah. Bersih ucapannya. Bersih perilakunya terjaga oleh akhlakul karimahnya. Fas-sholihatu qanitatun hafizatul lil ghaib bima hafidallah. Fas-sholihatu, maka wanita sholihah, qanitatun, wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya selama tidak memerintah maksiat kepada Allah. Hafizatul lil ghaib, dia mampu menjaga dirinya saat dekat maupun jauh dari suaminya. Kenapa mereka mampu melakukan hal seperti itu? Bima hafidallah,
karena mereka sudah dijaga oleh Allah. Kemudian ada pertanyaan yang menarik yang berkaitan dengan hal tersebut. Kenapa ia mampu menjalani sebagai wanita solihah? Padahal itu bukan urusan gampang. Itu bukan urusan kecil. Dia harus mengokohkan keimanannya. Dia harus memiliki ilmu dan pengamalan yang mumpuni. Dia harus tabah, sabar, kuat, ikhlas. Bahkan dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah karena ia telah memandang kepastian yang jelas akan masa depannya, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan sampai jannah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Apabila seorang istri wafat, kemudian suaminya ridha, maka tempatnya adalah di dalam jannah. Tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, menjadi ibu dari anak-anaknya. Wanita solihah akan selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka ia takut kepada Allah jika meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Ia khawatir tentang kesejahteraannya. Maka dia, wanita solihah, akan senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus-menerus berupaya kepada anak-anaknya mengucapkan perkataan dan perilakunya yang hanya yang benar saja, yang akan menyelamatkannya, dirinya dan keluarganya, dunia dan akhirat. An-Nisa ayat 9. Wa yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Namun ada kalanya dalam keseharian kita lupa, bahkan sering lupa bahwa kita telah berucap, telah berperilaku kepada anak kita yang salah, yang akan mencelakakan diri kita dan anak kita. Misalnya, pernah ada kejadian seorang ibu yang memiliki anak masih balita usia PAUD, yang masih membutuhkan bimbingan, arahan yang kokoh kuat dari orang tuanya untuk bekal masa depannya. Suatu hari si ibu berkata kepada anak balita yang masih sekolah PAUD itu, "Dede, nanti kalau ada si ibu X, ada si ibu anu datang, katakan mama tidak ada." Kemudian si anak tersebut mengikuti kata ibunya. Begitu datang si ibu X, "Bu, kata mama saya, katakan mama tidak ada." "Oh, jadi ibu kamu ada ya?" "Ada, lagi tidur." Nah, kesalahan tersebut adalah kesalahan fatal, sangat buruk untuk masa depan anak tersebut. Berarti ibu telah merusak masa depan anaknya sendiri dengan kesalahan perkataan dan perilakunya. Yang keempat, menjadi anak dari orang tuanya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya.
dan berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua. Jika orang tuamu dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali mengucapkan perkataan "ah" dan jangan sekali-kali membentak mereka. Dan harus selalu mengucapkan perkataan yang memuliakannya. Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima. Jadi tugas anak kepada orang tuanya yang paling utama adalah memuliakannya melalui ucapan dan perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sukses bermasyarakat. Seorang perempuan atau wanita muslimah harus dikenali oleh masyarakat bahwa dia itu adalah seorang wanita solihah. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi wanita solihah adalah gambaran ideal wanita atau perempuan yang taat kepada Allah. Dia adalah seorang panutan, teladan, contoh terbaik. Dia adalah uswah hasanah. Wanita solihah itu akan ikut bersama dengan yang lainnya, membangun masyarakat di sekitarnya, mensukseskan negaranya, bahkan mensukseskan peradaban dunia. Rupanya dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita untuk senantiasa membersihkan hati, membersihkan ucapan, membersihkan perilaku dari hal-hal yang tidak Allah ridhai. Sehingga setiap saat kita dapat mengokohkan keimanan, memperdalam dan mengamalkan ilmu, dan dapat berkiprah untuk keluarga dan masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.